Antum ada kondisi capek, ngantuk. Apa yang harus dilakukan? Berhenti di rest area, istirahat, tidur, makan. Padahal antum mau mudik loh. Seharusnya orang yang mudik itu ya cepat-cepat supaya sampai rumahnya. Enggak, capek. Dan memang secara logika orang-orang yang mudik itu harus istirahat. Apalagi kalau dari sini menuju ke Jawa Timur. BSD Jember. Berapa kilometer jemaah? Berapa? 1.800. Enggak, lalu 1.000 lebih, 1.000 lebih jemaah. 1.000 lebih. Ketika antum di tengah jalan capek, lelah, apa yang dilakukan? Istirahat. Nggak usah nyetir, jangan nyetir, tidur. Nggak apa-apa. Ketika antum bangun, semangat. Itu yang disebutnya Ibnu Qayyim. Jadi antum memang benar-benar istirahat. Yang wajib aja dijagain. Yang wajib dijagain. Usahakan yang wajib ini tetap tepat waktu ya, dijaga. Walaupun tadi anda sudah nggak qobliyah, antum biasanya sholat di masjid, mamanya ukhuwah, enggak lah, anda sholat di masjid kampung, nggak apa-apa sudah. Cari imamnya yang sholat subuhnya baca Qulhu sama idza jaa nasr. Itu ada kondisi futur. Bener, anda merasakan kadang-kala, ya Allah di sini aduh panjang imamnya ini. Cari yang imamnya pendek. Nggak apa-apa jemaah. Dalam artian memang kondisi kita kalau dipaksakan imamnya yang panjang-panjang, apa yang terjadi? Malas kita ke masjid. Aduh enggak lah. Apalagi kalau subuh Jumat. Di sini subuh Jumat baca apa? Baca as-sajdah sama al-insan. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu sampai gemeteran kaki jemaah. Bahkan sebagian terpaksa nunggu imamnya ruku. Karena dia tahu bacaannya panjang ini. Kalau dia datang, lah kan kedengeran ini bacaan imamnya. Ditunggu sama dia. Alhamdulillah. Sudah mau ruku baru dia masuk ke masjid. Benar, ini kondisi futur. Kondisi yang kita nggak berharap lagi pahala. Setiap huruf 10 kebaikan. Setiap ayat lebih baik dari seekor onta. Yang mendapatkan takbiratul ihram dengan imam mendapatkan pahala yang besar. Yang dapat shaf pertama. Itu semua fadilah hilang. Yang ada gimana saya sholat subuh. Bas. Gak mikirin fadilah lagi jemaah. Ini nggak apa-apa. Ini kondisi memang orang sedang futur. Yang penting dibawa ke yang wajib-wajib tadi. Jangan sampai yang haram. Berbahaya. Dan disebutkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inna nafsa laha iqbalun wa idbar. Jiwa manusia ini. Ada fase dia ingin maju ke depan. Ada fase dia ingin mundur. Ada kondisi seperti itu. Fa'idha aqbalat, kata Ali bin Abi Thalib, kalau jiwamu lagi semangat mau maju, fakhudha bil azima wal ibadah. Maka bawa dia untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi yang sunnah kerjakan. Bahkan yang mubah mungkin ditinggalkan demi kita mendapatkan derajat yang tinggi. Wa idza adbarat fa'aksirha 'alal fara'id wal wajibat. Kalau dia ingin mundur, maka cukupkan dia dengan yang wajib-wajib saja. Sudah. Yang fardu-fardu saja. Cukupkan dia jamaah. Kenapa? Karena memang kalau dipaksa, kayak tadi orang yang mudik udah capek, udah ngantuk, dia tetap maksa berangkat, apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan dia. Pernah suatu hari ana dari Malang kalau nggak salah naik travel jamaah. Malam berangkatnya. Supirnya itu ngantuk jamaah. Sempat dia berhenti di pom bensin ya, istirahat, kemudian melakukan perjalanan. Ana melihat mobilnya ini
Sudah mulai miring ya. Anak ngomong sama supirnya, Pak, iya kata dia, Bapak duduk di belakang, saya nyetir. Dan betul anak nyetir tuh mobil sampai Jember ya mah. Daripada dia nyetir tabrakan. Jadi supir travelnya tidur sampai bunyi ya mah ya. Karena memang berbahaya tadi. Kondisi futur kalau dipaksakan, yang celaka banyak orang. Maka nasihat dari Ali ini benar. Nah, di sini anak ingin menyampaikan kepada para ummahat, para istri. Kadangkala istri ini mendapati suaminya sedang futur. Dia bertanya, Ustaz, suami anak sedang futur, Ustaz. Sekarang kalau ke masjid, ya masbuk terus ya. Kemudian dia nggak lagi qobliyah, ba'diyah, nggak ada baca Qur'annya. Ini tuh dia sebutkan suaminya meninggalkan hal-hal yang sunnah. Maka tolong jangan dipaksa untuk mengamalkan yang sunnah. Semangati suaminya untuk menjaga yang wajib. Yang wajib. Kadang kala dia sampai ke masjid pun tidak, umpamanya jamaah. Tapi usahakan suaminya, bang, sholatnya dijaga tepat waktu, bang. Kalau kemudian engkau berat untuk ke masjid, tolong dijaga tepat waktu sholatnya, bang. Karena kalau dipaksa ke masjid, ayo bang ke masjid bang, dia dengan mengarah berangkat. Nggak ke masjid, ke warung kopi. Loh, karena dia kondisinya memang sedang nggak baik-baik saja, jamaah. Maka lebih baik dijaga yang fardu. Modal utamanya dijaga daripada mencari keuntungan. Dan ini ya tadi buat para emak-emak yang kondisinya sedang seperti itu. Juga para suami perlu menjaga yang wajib-wajib. Kadang-kadang suaminya semangat beribadah. Tanya sama istrinya, Dek, kalau nggak sholat duha, ayo sholat duha. Akhirnya dia sholat duha tanpa wudhu. Karena untuk menyenangkan suaminya, dia ini sedang malas, sedang benar-benar futur. Maka tolong dijaga yang wajib-wajib saja, seperti itu. Yang biasanya mungkin dia puasa Senin Kemis, kemudian dia nggak puasa, udah nggak apa-apa. Mama dia, bang, aku nggak puasa, nggak apa-apa, nggak usah puasa, biar aku yang puasa, seperti itu. Tapi tolong siapkan sahurnya gitu loh. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan kembali semangat. Kadang-kala ada mama yang puasa sama antum ikut sahur dia. Ikut sahur bersama antum. Nanti zuhur WA antum, afwan, ana makan karena lapar. Itu dia. Orang puasa lapar lah. Orang puasa kenyang. Udah biarin. Artinya dia memang sebenarnya nggak ingin puasa. Nah, tapi suaminya ngajak, dia jadi nggak enak. Di tengah jalan putus, nggak apa-apa sudah. Nggak apa-apa, karena itu puasa sunnah, jemaah. Jangan dipaksain. Ada kondisi futur yang berbahaya. Ini yang tidak boleh terjadi sama kita, jemaah. Yaitu kondisi futur sampai meninggalkan yang wajib. Bahkan melakukan dosa-dosa besar. Mulai berkawan dengan orang-orang fasik. Dulu yang dia tinggalkan kawan-kawan buruk itu, sekarang dia berkawan lagi. Dan ini berbahaya dengan kondisi hatinya bisa menjadi keras. Jangan. Dia mulai menyimak syubuhat-syubuhat. Mulai mencari rukhsah. Dispensasi dalam permasalahan-permasalahan. Oh, kan ada ulama yang membolehkan. Mulai dia seperti itu, jamaah. Padahal dulunya dia nggak kayak gitu. Yang seperti ini harus segera diselamatkan. Imam itu menyelamatkan dirinya. Imam orang lain yang melihat kawannya seperti itu segera diselamatkan. Kesian dia, jamaah. Ahibati fillah, ingat setan itu nggak pernah tidur siang. Kenapa? Fase futur itu pasti datang menimpa kita karena dua hal. Yang pertama, jiwa manusia itu memang suka santai.
secara jiwa kita. Jiwa suka memerintahkan kepada keburukan. Dia nggak mau yang berat-berat, jiwa manusia. Makanya kita dipaksa untuk memaksa jiwa kita. Kondisi yang kedua, kondisi syaitan. Yang dia telah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dia akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Terus kita akan digodain jemaah, nggak berhenti jemaah. Jadi maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Dia nungguin kita. Dia tungguin kapan kita ada celah, dia masuk. Dan syaitan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu itu tidak pandai bersyukur. Dan sepertinya itu terjadi. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ahibati fillah, kalau bicara apa yang menyebabkan orang itu futur, ada beberapa faktor jemaah. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama ini ada orang yang ketika dia hijrah, ketika dia mulai istiqamah, dia itu nggak ngaji dengan benar. Dia nggak datang kajian. Dia tidak mempelajari tentang tauhid. Dia tidak mengkaji tafsir Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Kemudian dia berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama ini akhirnya nanti sampai titik tidak mampu dia. Karena memang agama ini mudah gitu loh. Jangan sampai kita mengharamkan yang mubah. Main bola boleh nggak? Ini orang ketika hijrah nggak mau main bola. Padahal itu hobinya. Dia hobi main bola. Ketika dia hijrah enggak. Sudah. Nggak ada gunanya main bola. Masya Allah. Yang nggak ada gunanya main bola apa nonton bola? Bola. Main bola ada gunanya sih, tapi nonton apa manfaatnya? Ya mungkin seneng lah Ustaz, seneng. Jadi anak terus terang kalau habis main bola itu Ustaz, gula darah anak turun. Habis nonton bola, gula darah anak turun Ustaz, kolesterol turun katanya. Karena fulusnya habis. Iya, ada yang nonton bola boleh, mubah ya, mubah. Tapi jangan terlalu banyak gitu loh. Main bola, oh boleh. Jadi ketika antum hijrah, antum suka main bola, ya silahkan main bola. Silahkan main bola. Kenapa? Kalau antum menentang sesuatu yang antum sukai, dan itu dalam agama diperbolehkan, nanti antum capek. Dan dikhawatirkan di tengah jalan, antum tinggalkan. Maka tolong jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan mengharamkan yang mubah. Tapi paling tidak kita mengurangi yang mubah, jangan terlalu banyak ya seperti itu. Kemudian jangan mewajibkan yang sunnah. Sunnah ya tetap hukumnya itu kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita merugi. Tapi jangan sampai diwajibkan. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, yang mubah tetap mubah. Yang makruh, ada sesuatu yang makruh dalam agama kita. Jangan yang makruh antum haramkan juga. Ini pentingnya ketika seorang hijrah, maka tolong dia berusaha tetap di atas track, di atas jalurnya insyaallah. Kenapa? Kalau antum semangat awal itu, oke nggak apa-apa. Antum yang mubah antum tinggalkan nggak ada masalah karena lagi semangat gitu. Yang sunnah antum kerjakan terus, bahkan melihat aku harus melakukan ini. Tapi ketika semangat antum luntur, habis. Antum akan kelelahan.
Ingat agama kita, kata Nabi SAW, inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka sering Anda sampaikan seorang muslim itu beragama yang biasa-biasa saja. Agama ini nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Udah seperti yang diamalkan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Baik, yang kedua ada faktor jiwa. Ada orang yang kadang-kala depresi, cuma. Ada orang yang kena was-was. Yang akhirnya antum kadang-kala melihat ya, ada orang sholat sampai berulang kali takbirnya. Allahu Akbar. Allah. Pas imamnya ruku langsung khusyuk jemaah. Allahu Akbar. Dia bisa khusyuk. Jadi selama imamnya baca Al-Fatihah, baca surat, dia itu Allahu Akbar berulang kali. Kita lihat ada seperti itu jemaah. Pas imamnya ruku, Allahu Akbar. Karena dia kehilangan satu rakaat kalau tetap was-was sih jemaah. Ada yang seperti itu. Ada yang kena was-was ketika wudhu. Dia benar-benar, udah sempurna belum tadi ya? Wudhu lagi dia, wudhu lagi. Ini berbahaya. Dan setan itu ketika melihat orang beragama, artinya dia dulunya nggak kenal agama, terus dia hijrah, dia menjalankan agama ini. Setan akan berusaha membuat orang ini bagaimana tadi berlebih-lebihan dalam beragama, jiwanya tapi yang kena, mentalnya yang kena. Ketika bermuamalah sama orang, jual beli sama orang, kemudian dia lihat orang ini ngasih kembalian sama anak dari uang riba apa enggak ya? Enggak seperti itu dalam beragama. Maka hati-hati dengan jiwa kita, dengan was-was yang suka menimpa. Akhirnya kadang-kala dia kecapean. Capek orang yang was-was itu jangan. Kemudian yang ketiga ada masalah sosial ya. Masalah sosial ini seperti bujangan jomblo yang ingin nikah. Kemudian nggak nikah-nikah. Atau dilarang sama orang tuanya. Akhirnya yang istiqomah jadi nyeleweng dia sama. Dulu anak punya kawan di Medina. Orangnya baik cuma, bahkan dia banyak memotivasi anak. Dia setiap liburan izin sama orang tuanya untuk nikah cuma. Ayah, aku mau nikah ya kata dia. Oh, nunggu lulus. Sekarang kuliah fokus belajar. Hati-hati loh orang tua. Boleh jadi ini anak yang istiqomah gara-gara dilarang padahal dia mampu dan orang tuanya punya kemampuan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan orang tua yang punya kemampuan menikahkan anaknya, nikahkan anaknya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Sampai Anda dapat potongan video jemaah ya. Potongan video di mana ada beberapa pemuda di Arab itu ketika bapaknya lagi duduk, dia bawa TV jemaah. TV-nya dia bawa. Dia tunjukkan ke ayahnya. Ceramahnya Syekh Utsaimin. Zawiju, nikahkan anak-anak kalian. Betul jemaah. Dia tuh kalau sampai fase sudah nggak jam. Oh puasa. Udah nggak kuat puasa. Udah sampai lemes. Tapi tetap godaan itu ada. Maka tolong nikah. Dan antum pun ketika mampu menikah tapi punya cita-cita yang belum tercapai. Karena juga ada seorang anak yang anak kasih nasihat, antum segera nikah. Ustaz, anak ini pernah dapat nasihat dari abah anak. Ustaz, abahnya udah meninggal dunia.